Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirat, ini langsung saja. Mari kita bersama-sama memohon kehadirat Allah SWT, yaitu untuk mengantar amal jariahnya Mbah Saifullah sebanyak 1 juta, yaitu pertama untuk menziarahi almarhum Pak Sanroji bin Mbah Kastawi. 2. Untuk menziarahi almarhum Pak Saifuddin bin Mbah Arya Sapin. 3. Untuk menziarahi Bokamia binti Mbah Marwi. 4. Yaitu untuk menziarahi almarhumah Umi Nikmatul Mahmudah binti Pak Saifullah. Mudah-mudahan amal tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkait terhadap almarhumah yang disebut tadi, sehingga almarhumah dimaafkan semua dosanya dan diterima semua amal solehnya, dan semoga dalam kubur diterangkan kuburnya, dilapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan diakui jadi umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma Amin. Dan juga untuk Pak Saifullah bersama keluarga, mudah-mudahan diberi keselamatan, kesehatan, kekuatan iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan diberinya panjang umur, berkah umur, mudah rezeki, berkah rezeki. Amin Allahumma Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dengan wasilah membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li barakati ala hadiniya as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan diterima di sisi Allah SWT sehingga berkait dan manfaati terhadap orang yang disedekahi atau dijalani dan juga keluarga Rasulullah lan umumipun kita semua amin Allahumma Amin. Hadirin hadirat para bapak ibu, minyak biar apa? Orang hitam karamati. Kewajiban kita semua terhadap orang yang sudah meninggal. Dalam hadis bukannya sunat Pak, Bu, kewajiban bagi anak cucu ya, terhadap orang tuanya yang sudah meninggal itu berkewajiban 3 macam perkara. Yang pertama yaitu mendoakan. Yang kedua menyedekahi. Yang ketiga nyambung silaturahim terhadap keluarga ya, orang-orang yang biasa disilaturahimi oleh almarhum almarhumah. Itu kewajiban Pak dalam hadis. Apa satu Bu? Satu, mendoa. Dua, menyedekah. Yang ketiga, nyambung silaturahim. Itu ketiga-tiganya kewajiban bagi keluarga yang masih hidup di dalam dunia. Doa sangat penting Pak Bu, mendoakan orang yang mati. Itu sangat dianjurkan oleh agama walaupun dalam Quran diterangkan la yanfa'u al-malu wal banuna al-luka, yang artinya harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim, terkecuali orang
yang datang kepada Allah alias mati dalam keadaan hatinya selamat. Jadi harta anak tidak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, terkecuali orang-orang yang datang kepada Allah, sowan kepada Allah dengan keadaan hati yang selamat, dalam arti mati membawa iman dan Islam. Kalau dalam ayat ini diterangkan yaitu anak-anak benda tidak ada manfaatnya. Itu zahirnya ayat bagus. Tapi hakikatnya ayat, karena yang lebih tahu masalah hakikatnya ayat itu Rasulullah. Kalau segi lahir anak tidak ada manfaatnya, harta tidak ada manfaatnya. Tapi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anak, harta itu sangat-sangat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, khususnya anak soleh dan solihah. Karena Rasulullah berkata dalam hadis, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ngilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Itu ayat itu kata Rasulullah itu dalam segi lahirnya memang anak dan harta tidak bermanfaat. Tapi kata Rasulullah, karena yang paham soal ayat adalah Rasulullah. Harta sangatlah bermanfaat bagi orang yang meninggal kalau harta itu dijariakan atau disedekahkan. Manfaat kata Rasulullah. Jadi harta kalau dimanfaatkan, dijariakan, disediakan untuk orang mati atau untuk orang hidup, itu sama-sama bermanfaat. Karena yang paham masalah ayat Quran, masalah Quran Rasulullah. Jangan meninggalkan hadis Rasulullah. Kalau hadisnya ditinggalkan, benda, harta, anak cucu tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita mengikuti sabda Nabi, karena yang lebih tahu masalah ayat Rasulullah, itu anak, harta sangat bermanfaat kalau dimanfaatkan.
yaitu untuk menyedekahi dirinya sendiri dan juga untuk menyedekahi orang yang mati. Maka adanya ayat itu khilafiyah Pak Bu, sebagian ada yang tidak mau mendoakan orang yang mati, nyedekahi orang yang mendoakan orang yang mati katanya tidak sampai. Karena apa? Berpegang dengan ayat la yanfa'u al-malu wal banun. Itu yang dipegang. Jadi hadisnya Pak tidak dipakai. Padahal yang lebih tahu masalah ayat tersebut adalah Rasulullah. Rasulullah mengatakan doa harta sangat bermanfaat kalau disedekahkan atau jariah bagi orang yang mati. Maka kalau kita ngaji ya, ada pahamnya yang tidak bermanfaat, kita belum tahu hadisnya, ikut apa ikut Bu? Ikut maksudnya mengikuti yang tidak bermanfaat. Harta tidak bermanfaat, anak cucu juga tidak bermanfaat. Jadi kalau harta sangat bermanfaat, tapi harta yang halalan dan thayyib disertai ikhlas. Walaupun disedekahkan, jariahkan, kalau tidak ikhlas, tidak apa-apanya. Ya cuma kelangan lah, kalongan. Makanya perlu ya ilmu. Harus diikhlaskan. Lagi pula harta itu harta yang halal dan thayyiban. Yang satu yang tidak ada putusnya kata Rasulullah, yaitu apa tadi? Harta. Walaupun sudah meninggal, kalau hidupnya menginfakkan, menjariahkan sebagian hartanya, itu ada berkah dan manfaatnya kata Rasulullah. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Itu walaupun yang punya ilmu itu sudah meninggal, masih mengalir pahalanya. Contoh umpama Mbah Mahmud umpama kepenak ya. Umpama Mbah Mahmud menyampaikan ilmu agama tentang jariah, tentang sedekah, tentang ilmu manfaat, waladun sholihun yad'ulah. Umpama menerangkan itu, Mbah Mahmud menerangkan lagi pula Mbah Mahmud mengamalkan umpama hartanya sebagian di jariahkan
untuk pembangunan tempat pendidikan, tempat ibadah seperti musola, masjid, TPA, pokoknya semua tempat ibadah dan pendidikan agama itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi nggak sia-sia Pak Bu, kata Rasulullah. Lagi pula Mbah Mahmud umpama mengamalkan lalu disampaikan kepada santri-santrinya, lalu Mbah Mahmud mendapat pahala dari amalnya sendiri. Pertama. Yang kedua, mendapat pahala dari amalnya santrinya, walaupun Mbah Mahmud umpama sudah mati. Manfaat apa manfaat Bu? Manfaat. Itu kata Rasulullah, hadisnya sahih Pak Bu. Bermanfaat walaupun sudah meninggal dunia. Pahalanya kata Rasulullah dalam hadis itu, hadisnya panjang, itu tidak beda dengan amalnya santrinya. Umpama santrinya mendapat pahala 10, Mbah Mahmud mendapat pahala 10, walaupun Mbah Mahmud sudah mati lantaran ilmu yang manfaat. Maka usahakanlah kita berilmu, punya ilmu sedikit-sedikit ya Bu, Pak, itu kita manfaatkan di amal, terutama amal sendiri Pak, di ngamal sendiri. Kalau sudah di ngamal sendiri, lalu dakwakan biar tambah bermanfaat. Itu kata Rasulullah. Yang ketiga, waladun sholihun yad'ullah. Jadi anak-anak laki-laki atau perempuan soleh-solehah itu doanya kata Rasulullah sangat-sangat bermanfaat untuk orang yang maka kita jangan ikut-ikutan Pak Bu yang berpendapat atau paham doa itu tidak sampai kepada orang yang mati. Kata Rasulullah sampai apa sampai Pak? Sampai. Maka kita harus mengikuti Rasulullah karena Rasulullah yang sangat paham tentang ayat-ayat Al-Quran. Jangan kita berprinsip memang adanya dalam Al-Quran itu pun la yanfa'u al-malu wal banun. La yanfa'u al-maluna wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Memang betul dalam Al-Quran begitu. Seandainya orang yang memahami ayat itu dengan lahirnya ayat, memang betul. Tapi dalam hadis, anak dan harta bisa bermanfaat. Itu hadisnya sahih. Maka kita diwajibkan
Yang pertama yaitu kalau orang tuanya sudah meninggal disuruh mendoakan. Itu kata Rasulullah. Mendoakan, lalu apa itu menyedekahi. Yang ketiga yaitu nyambung silaturahim, terutama kepada keluarga bapak dan ibu terutama. Jadi amalan tersebut benar-benar ada berkah dan manfaatnya. Lantaran ini ada acara anak-anak ya mau belajar, itu ngajinya jangan banyak-banyak, nanti lain waktu saja insya Allah ya. Seperti kemarin kebablasan nanti 1 jam ya, kebablasan nanti keresedan sehingga pada ya pokoknya walaupun sedikit lah ya, mudah-mudahan ada berkah dan manfaat karena bagi-bagi waktu. Sebenarnya masih ada yang disampaikan, tapi karena lantaran bagi-bagi waktu biar semua tercapai, sudah akhiri dengan saja. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni hikmataka wansur rahmataka ya rabbal alamin. Allahumma rzuqni hikmataka wansur rahmataka ya rabbal alamin. Allahumma rzuqni hikmataka wansur rahmataka ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala semua khilaf, salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
So, kaya kalunggan ko. Pero bisa may asok ko yung ganyan. Mutong. Bersyukur. Nanya ko yun. Hindi na mas nangso.